dan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 107. Mazmur 107 ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama Mazmur 107 ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-7. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat siang hari ini berkata, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Orang yang mengembara adalah orang yang tidak mau terikat dengan peraturan. Orang yang keinginannya senantiasa mengembara kemana saja, itu adalah orang-orang yang tidak mau terikat dengan semua peraturan, maunya bebas. Dia mengatur dirinya sendiri, dia mengatur hidupnya sendiri. Biasanya orang yang menyebut dirinya pengembara itu tidak pernah menetap di satu tempat. Pasti mereka berpindah-pindah, dan mereka kalau ada di satu tempat dia akan gelisah, kemudian dia akan mencari tempat yang lain, demikian seterusnya. Itu adalah jiwa yang mengembara, yang tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya terjadi di dalam kehidupan realita atau fakta sesungguhnya yang terjadi, tetapi roh pengembara ini juga sering ada di dalam kehidupan orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Bahkan orang Kristen tetapi jiwanya mengembara. Mereka tidak mau terikat dengan berbagai aturan, karena ikut Tuhan itu banyak aturan. Mereka maunya hidup bebas tanpa ada yang memimpin mereka. Mereka memimpin dirinya sendiri. Itu adalah orang-orang yang hidupnya mau ada kebebasan mutlak di dalam hidupnya. Jiwa mengembara ini sering ada di dalam orang Kristen, sehingga banyak sekali orang Kristen yang tidak mau hidup di dalam aturan atau di dalam pimpinan Tuhan. Mereka semuanya sendiri, tidak terikat dengan jam ibadah, tidak terikat dengan gereja, tidak terikat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Kalau saudara tahu padang belantara, pasti kita sudah takut kalau kita ada di dalamnya. Kalau kita tersesat masuk di sebuah padang belantara itu, pasti ada ketakutan, ada kengerian di dalam diri kita. Kenapa? Karena pada belantara itu jarang, bahkan dapat dikatakan tidak ada manusia yang lain. Kita akan bertemu dengan binatang-binatang buas yang seringkali mereka bersembunyi di balik semak-semak yang kita tidak tahu bahwa ternyata mereka sudah mengintip kita. Burung-burung pemangsa atau elang-elang
mereka sedang mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Demikian juga ular kalajengking yang beracun dengan mudah akan menggigit atau membunuh, membinasakan kita ketika kita lengah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah gambar di mana padang belantara itu mempunyai bahaya yang tersendiri. Sepertinya los, tetapi semak-semak yang di dalamnya ini kita tidak tahu ada apa di dalamnya yang bisa membuat kita binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga orang yang masuk di dalam sebuah padang belantara biasanya mereka tidak akan pernah merasa nyaman, tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Kenapa? Terus ada rasa ketakutan di dalam dirinya, ada rasa kecemasan. Bahkan di dalam Alkitab ini, kalau saudara berbicara tentang padang belantara itu, biasanya itu suatu hal yang sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena di sana ada kegersangan, ada ketandusan, di sana ada bahaya, bahkan mungkin ada auman-auman serigala ataupun binatang buas yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, padang belantara sering digambarkan adalah sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat yang merupakan gambaran daripada sebuah kehancuran, sebuah kehidupan. Kalau orang masuk di dalam padang belantara, berarti orang itu sedang masuk di dalam proses penghukuman ataupun pengujian. Ada dua, saudaraku yang dikasihi itu. Proses penghukuman apabila orang itu melakukan pelanggaran, dia akan masuk ke padang belantara. Tetapi orang yang mengalami pengujian juga bisa masuk ke dalamnya, tetapi itu adalah pengujian di mana dia tidak melakukan pelanggaran tapi mengalami persoalan yang akan semakin memurnikan dia untuk semakin manis dan semakin menaik, semakin tinggi iman kualitasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeremia 51 ayat 43 mengatakan, kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, negeri yang tidak didiami oleh seorang pun dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia. Haleluya. Kalau sebuah negeri yang tidak ada manusia dan tidak pernah dilewati, itu sebuah negeri atau kota yang mati. Pasti orang salah masuk ke dalamnya. Ada yang berpikir tuh ada hantunya, ya kan? Kalau orang-orang yang takut dengan hantu. Tetapi saat siang hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ini bukan berbicara tentang di mana padang belantara yang secara fakta di depan mata kita, tetapi ini adalah gambaran daripada kehidupan. Kehidupan, sebuah kehidupan yang sedang mengalami kehancuran karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Yesaya 64 ayat 10 mengatakan, kota-kotaku yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Kenapa? Kota yang kudus, Sion, Yerusalem itu adalah kota yang sangat diberkati loh. Karena itu kota-kota pilihan Tuhan, di mana bait Allah didirikan di sana, di mana seharusnya ada pujian di sana, di mana harusnya ada umat Tuhan yang menyembah di sana. Tetapi kenapa bisa dihancurkan menjadi sebuah padang gurun yang gersang dan tandus? Berarti ada faktor yang membuat itu dihancurkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat Tuhan, pilihan Tuhan, yang seharusnya hidup kita ini ada di dalam ruang lingkup Tuhan, yang ada di dalam penjagaan Tuhan dan ada di dalam keberkatan Tuhan. Itu sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Tetapi kenapa Yerusalem menjadi sunyi, Sion boleh menjadi padang gurun? Kenapa? Karena ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat
yang sebenarnya sangat dikasihinya. Apa penyebabnya? Kita lihat Yeremia 13 ayat 25. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Haleluya. Ini adalah akibat ketika kita melupakan Allah kita dan kita mempercayai dusta. Dusta itu Bapak, dusta itu siapa? Iblis. Kita lebih percaya kepada iblis daripada kepada Allah kita, yang harusnya kita dengar dan kita lakukan apa yang menjadi perintahnya. Maka firman Tuhan berkata, nasib itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Haleluya. Jadi tidak ada sebenarnya kalau orang berkata, oh ini kan sudah takdir, ini kan sudah nasib saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nasib saudara ditentukan oleh cara hidup saudara. Maka firman Tuhan berkata, bagianmu telah kuukur untukmu. Jadi Tuhan itu sudah mengukur bagian kita masing-masing. Apa yang akan kita terima di dalam hidup kita masing-masing, itu semua tergantung kepada ukuran Tuhan, seberapa jauh engkau mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka sering saya katakan dari mimbar ini, kalau engkau sudah mulai diberkati oleh Tuhan, jangan bermain api dengan Tuhan. Kenapa saya katakan jangan bermain api? Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang cemburu. Dia tidak suka kalau kita menomorduakan Tuhan. Dia mau kita menomorsatukan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Tapi seringkali kita mengabaikan atau melupakan kontrak yang sebenarnya itulah yang pertama Tuhan ciptakan untuk kita. Kita lupakan itu, sehingga kita mencari jalan sendiri. Kita mengembara, tidak mau dipimpin di dalam pengembaraan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagianmu telah kuukur untukmu. Artinya bagian kita ini sebenarnya sudah diukur oleh Tuhan. Tergantung saudara dan saya. Hidup saudara yang menentukan ukuran Tuhan diberikan kepada kita. Jadi bukan karena kekuatan kita kalau saudara mempunyai sesuatu yang lebih, bukan. Tapi memang bagian atau ukuran Tuhan sudah diberikan kepada kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen ini setelah mulai diberkati Tuhan mulai lupa sama Tuhan. Kenapa? Karena kegagalannya, merasa lebih hebat, merasa sudah mampu, sehingga menggampangkan hubungannya dengan Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak mau dinomor duakan. Dia mau senantiasa kita nomor satukan. Kalaupun saudara yang refreshing, boleh, kenapa tidak sih? Ambillah waktu di luar Januari dan ibadah, baru saudara refreshing. Kan yang mengatur waktu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Supaya jangan kita membuat Allah yang kita sembah itu menjadi cemburu karena kita nomor duakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini pilihan. Kalau firman Tuhan tadi mengatakan bagian kita telah diukur oleh Tuhan, berarti pilihan hidup kita, cara hidup kita ini adalah pilihan hidup kita. Hidup ini adalah pilihan. Saudara berhasil atau tidak, saudara sukses atau tidak,
tidak, itu adalah pilihan. Jadi kalau engkau tahu bahwa itu pilihan, berjuang supaya engkau mendapatkan ukuran yang dahsyat dari Tuhan yang diberikan atau dianugerahkan kepada kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Ulangan 30 ayat 19. Firman Tuhan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Haleluya. Kenapa saya katakan pilihan? Firman Tuhan berkata, hari ini kuperhadapkan kehidupan atau kematian. Pilih hidup atau pilih mati. Tuhan berikan kebebasan bagi kita. Berkat atau kutuk. Tuhan memberikan kebebasan kepada saudara dan saya untuk menentukan pilihan kita. Kalau kita memilih kehidupan, karena Tuhan menginginkan. Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya pilihlah kehidupan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mengingatkan, pilihlah kehidupan. Kenapa kau harus memilih kematian? Kalau ada kehidupan yang akan menjamin bukan hanya dirimu, tetapi di sini juga dikatakan keturunanmu, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi ada jaminan di dalam Tuhan ketika kita memilih kehidupan, ada jaminan hidup saudara dan saya dan keturunan kita. Jadi bukan hanya diri kita, keturunan kita juga dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Maka sering saya katakan, jangan suka bermain api dengan Tuhan. Banyak orang Kristen ini bermain api dengan Tuhan. Sudah mulai setia dan diberkati, mulai ambil lagi waktu-waktu jam ibadah hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk main-main. Sekali lagi saya sampaikan, jangan membuat Allah yang kita sembah menjadi cemburu atas apa yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak arogan, tidak diktator. Sebenarnya bisa aja ya Tuhan itu diktator. Contohnya harus, kalau kau nggak mau, ku binasakan hari ini. Bisa saja. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia memberikan sepenuhnya pilihan itu di tangan kita masing-masing. Seperti tadi pemimpin puji-pujian mengatakan, anak kita itu berbeda di hadapan Tuhan masing-masing. Jadi makanya perlu mengajar anak-anak kita untuk memilih kehidupan supaya ada jaminan masa depan. Jadi cara hidup kita lah yang menentukan pilihan hidup kita. Kalau cara hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, berarti pilihan hidup kita masuk di dalam kehidupan. Tetapi kalau cara hidup kita selalu menyakiti hati Tuhan, berarti pilihan hidup kita adalah kebinasaan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya kita supaya kita memperoleh kehidupan? Ulangan 5 ayat 33. Firman Tuhan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Haleluya. Jadi sudah dikasih ya resepnya sama Tuhan untuk kita memperoleh kehidupan, yaitu di sini dikatakan segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah, ingat, harus, artinya wajib. Tidak ada kata boleh tidak, boleh iya, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik
bukan hanya sekedar hidup, tapi juga baik keadaan kita semakin manis. Maka firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan terus naik. Dia akan naik menjadi kepala, tidak turun menjadi ekor. Maka kalau ada berkata, oh dunia ini kan berputar, kadang nanti di atas, kadang di bawah, tolak itu. Saya tidak pernah turun ke bawah, karena aku adalah anak Tuhan yang akan terus di atas bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini bagaikan padang belantara yang di dalamnya banyak sekali misteri kehidupan yang kita seringkali tidak mengerti dan kita juga tidak tahu cara untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dalam. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak hal-hal yang membahayakan hidup kita atau jiwa. Bahkan kalau orang yang ada di padang belantara itu seringkali tidak tahu arah, ya, di mana arah barat, di mana arah timur, selatan, utara. Kadang-kadang mereka bingung. Kenapa? Hampir semuanya sama. Tidak mempunyai arah. Banyak orang Kristen yang mengembara ini tidak punya arah hidup. Makanya dia hanya berputar-putar di padang itu. Ada di padang belantara itu tidak pernah ada kenyamanan, tidak pernah ada ketenangan. Yang ada adalah kegelisahan jiwanya. Kenapa? Karena ada ketakutan akan kehidupan ini. Maka firman Tuhan berkata, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Orang-orang yang ada di padang belantara itu menemukan tempat atau sebuah desa atau kota yang ada orangnya itu kesulitan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu arah kemana jalannya menuju tempat yang ada orangnya. Tempat kediaman yang ada orang itu adalah gambaran suatu tempat yang adalah kehidupan. Kalau sebuah tempat ada orang banyak di situ, berarti ada kehidupan di situ. Coba ada sebuah kota atau sebuah daerah yang tidak ada penduduknya, itu sering disebut dengan kota mati. Itu biasanya orang tidak berani datang ke sana. Mengerikan. Oleh karena itu saat siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita kehilangan arah, sehingga kita tidak tahu lagi jalan mana menuju kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan di ayat ke-5 mengatakan, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lesu di dalam diri mereka. Ini adalah gambaran kehidupan orang-orang yang jiwanya mengembara, yang tidak pernah mau ada di dalam penggembalaan atau di dalam pimpinan Tuhan. Mereka lebih tertarik kepada rayuan iblis. Rayuan iblis itu mau loh saudara yang dikasih itu. Coba ketika Tuhan Yesus dicoba di padang gurun, dibawa ke gunung yang tinggi, diperlihatkan kerajaan-kerajaan di dunia yang begitu indah. Dan apa kata iblis kepada Tuhan Yesus? Dia berkata, sembah aku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Haleluya. Banyak orang terpesona dengan apa yang menjadi janji setan atau iblis. Maka tadi firman Tuhan berkata, karena engkau sudah melupakan aku dan mempercayai dusta, maka aku akan mengukur yang menjadi bagianmu. Kita sering lebih percaya kepada Bapa segala dusta yang memberikan iming-iming yang kelihatannya mempesona, padahal itu hanya sementara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mempunyai prinsip kehidupan di mana kita jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah mempercayai dusta atau bapa segala pendusta, karena bapa segala pendusta itu akan terus
terus ya memberikan rayuannya supaya kita terjerat masuk ke dalamnya. Dan banyak loh, ya tidak sedikit orang Kristen yang terjebak ke dalam rayuan mautnya iblis, sehingga mereka tinggalkan Tuhan, mereka tinggalkan gereja, mereka tinggalkan jam-jam doanya. Kenapa? Karena iblis akan terus merayu. Kalau hari Minggu itu bisnis kan laris, bisnis kan maju, bisnisnya kan wah menggiurkan. Gak usah lah ibadah dulu, bisnis dulu. Ibadah masih ada minggu besok. Kalau minggu besok masih ada nyawa kita kan nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Jadi jangan abaikan, jangan abaikan hubunganmu dengan Tuhan. Yeremia 14 ayat 10. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Haleluya. Mereka sangat senang mengembara, tidak terikat dengan aturan, tidak mau tergembala oleh Tuhan, dan tidak menahan kakinya. Kakinya itu liar. Saudaraku tahu kakinya liar, tidak dapat mengendalikan keinginannya. Kalau kita menginginkan sesuatu, kaki kita kan berjalan kan? Kalau kita di situ ada buah, saya ingin menikmatinya, kita kan cari dulu mengambilnya. Artinya seharusnya ada kedagingan kita yang harus kita tahan. Tetapi di sini Tuhan mengatakan mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Mereka tidak mau dikendalikan oleh Tuhan. Mereka mau berjalan semaunya sendiri. Mereka mau mengikuti kehendak hatinya atau dagingnya. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan dengan apa yang kita kerjakan, padahal sumber berkat itu adalah Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ayat 15, ayat 23. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Haleluya. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan kepada mereka, maka firman Tuhan berkata Tuhan mau menghukum mereka. Caranya dia mengembara untuk mencari makanannya entah kemana. Sulit mendapatkan rezeki, sulit mendapatkan makanan. Haleluya. Maka firman Tuhan berkata ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan orang-orang yang membuat Tuhan tidak berkenan karena hidupnya bebas, tidak mau ikut aturan Tuhan, tidak mau tergembala di dalam pengembalaan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata untuk mencari makanannya aja susah. Bahkan hari kegelapan siap menantikan dia. Artinya tidak ada masa depan. Tidak ada masa depan. Tidak ada pengharapan di dalam hidup kita ketika kita membuat Tuhan terluka karena dia tidak berkenan kepada kita. Padahal ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Tuhan memfasilitasi hidup saudara dan saya. Seharusnya kita ini adalah orang-orang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Tapi seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan karena tidak langsung nyata terlihat di depan mata
kita lebih percaya kepada si pendusta itu yang menyodorkan sesuatu secara instan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Tuhan sangat mengasihi kita. Tujuan Dia menciptakan kita adalah supaya kita memuji dan menyembah Dia. Hidup kita senantiasa ada di dalam pengawasannya, di dalam pimpinan dan pengembalaan. Kita lihat Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Itulah Tuhan yang kita sembah saat siang hari. Seorang bapa tidak akan membiarkan anaknya ada di dalam mara bahaya. Seorang bapa tidak akan membiarkan anaknya masuk di dalam celaka. Dia akan terus menjaganya. Saudara dan saya, pasti kita sudah tahu bahwa kita ini, firman Tuhan berkata, Dia sendiri tahu apa kita. Kita ini apa? Tuhan itu tahu, dan kita juga sudah tahu kan siapa kita ini. Firman Tuhan berkata, Dia ingat bahwa kita ini hanyalah debu, hanya tanah. Debu dan tanah atau tanah, apa yang bisa dikerjakan? Dapatkah menyelesaikan persoalan debu atau tanah? Tidak. Saudara dan saya ini diciptakan Tuhan dari debu atau dari tanah, yang artinya saudara dan saya adalah orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apapun juga untuk dapat menyelesaikan persoalan saudara di dalam menghadapi padang belantara yang ada di dunia ini. Tuhan selalu ingat loh bahwa saudara dan saya yang dikasihi, yang disebut adalah umatnya, yang dianggap anak-anaknya, itu sebenarnya saudara dan saya ini hanya segumpal tanah. Maka Tuhan sangat sayang kepada kita, karena Dia tahu bahwa kita tidak mungkin mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan persoalan yang ada di dalam hidup kita. Maka Dia mengasihi kita. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Maka Dia kata, seperti Bapa sayang anaknya. Kita yang dibuat dari tanah ini dijadikan oleh Tuhan menjadi anaknya, menjadi mulia dan berharga di matanya. Dan Dia bertanggung jawab atas setiap apa yang diciptakannya, ketika yang diciptakannya ini mau tunduk ikut setiap apa yang menjadi aturannya. Itu dia. Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketambusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bagian Tuhan ialah umatnya. Haleluya. Saudara dan saya, kalau kita ini adalah umat Tuhan, kita ini adalah bagian Tuhan. Kalau kita ini adalah bagian Tuhan, tidak mungkin kita dibiarkan oleh Tuhan dan masuk di dalam bahaya. Tidak mungkin kita dibiarkan kita binasa, karena kita ini sudah bagiannya Tuhan. Firman Tuhan berkata, bagian Tuhan ialah umatnya. Saudara dan saya adalah umat Tuhan yang tentunya adalah bagian
ada di padang gurun. Banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah dalam hidup kita. Tadi saya katakan, orang yang masuk dalam padang belantara itu bisa karena faktor hukuman, bisa karena faktor pengujian. Hukuman karena kita melakukan pelanggaran. Pengujian artinya kau akan naik semakin tinggi iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah ketandusan. Ada kekesalan, ada persoalan, ada masalah yang seringkali kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Bahkan firman Tuhan berkata dalam awan padang belantara ada bahaya yang mengelilingi. Tetapi karena kita ini adalah bagian Tuhan, kita ini adalah umat kesayangan Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata dikelilinginya dia, dikelilinginya saudara saya, diawasinya kita. Kita ini dikelilingi oleh Tuhan, mata Tuhan itu senantiasa berputar memperhatikan satu persatu anak-anak. Apa yang jadi persoalannya? Apa yang jadi kekurangannya? Dikelilingi kita, diawasinya supaya tidak ada bahaya yang dapat membinasakan kita. Bahkan firman Tuhan berkata dijaganya sebagai biji matanya. Kita ini hidup di dalam penjagaan Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan. Dimanapun kita bergerak, dimanapun kita bekerja, ada Tuhan terus mengawasi hidup saudara dan saya. Karena kita ini adalah bagiannya Tuhan. Ingat, kita ini bagiannya Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita hanya terbuat dari debu dan air. Saudaraku yang dikasihi, Tuhan tahu kita tidak akan punya kekuatan untuk mengalahkan persoalan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Tetapi ada Tuhan yang terus mengawasi hidup kita, menjaga, memelihara, melindungi kita. Bagai biji mata, kalau ada angin, contohnya angin apa ya yang sering membawa debu banyak, tiba-tiba muncul langsung mengemas ke muka kita. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan pasti kita tutup mata, ya kan? Pasti langsung begini. Itu refleks. Untuk apa? Melindungi mata kita. Baru kita boleh tutup hidup kita atau kita. Demikian juga Tuhan, ketika ada bahaya, ketika ada masalah, persoalan yang akan menyertai hidup kita, maka Tuhan langsung melindungi kita, menjaga kita sedemikian rupa. Karena kita ini adalah bagiannya Tuhan, umat yang dikasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita adalah bagian Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Luar biasanya Tuhan yang kita sembah saat siang ini. Sekalipun kita harus mendapatkan persoalan, mendapatkan masalah di dalam hidup kita, sebenarnya tujuan Tuhan hanya satu, karena mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, Tuhan ingin membuat kita untuk terus bergantung kepada Dia. Kalau kita ini debu dan tanah dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelesaikan persoalan kita, pasti kita lari kepada Tuhan. Kita akan pasti datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Saudara minta pertolongan manusia pun kekuatannya terbatas, tidak ada kekuatan. Tapi ketika kau meminta pertolongan Tuhan, Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong kita, melindungi, menjaga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita. Kenapa? Kenapa kita harus mengalami padang belantara dalam hidup ini? Kalau kita tidak pernah mengalami padang belantara, kita tidak akan pernah ingat Tuhan. Kalau jalan kita terus mulus, kita tidak akan pernah ingat Tuhan. Tetapi ketika kita harus melewati padang belantara, banyak ketakutan, kekeringan, bahkan bahaya yang mengancam hidup kita, maka kita pasti menyebut dan memanggil nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Karena Dia ingin kembali. Kita semua umatnya itu ingin Tuhan kembali kepadanya. Tangannya senantiasa terbuka bagi setiap kita yang mau mengasihi Dia, yang mau kembali datang kepadanya. Karena kita ini adalah bagiannya Tuhan. Di ayat ke-6 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ketika kita mau datang dan berseru kepada Tuhan, ketika kita mengalami persoalan, mengalami kesesakan, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih. Kasihnya tidak pernah luntur kepada saudara dan saya. Kasih kita yang kepada Tuhan yang sering luntur. Kasih kita kepada Tuhan sering luntur, hilang. Tetapi kasih Tuhan yang kita sembah hari ini tidak pernah luntur kepada saudara dan saya. Ketika engkau mengalami kesesakan, mengalami persoalan, mengalami tantangan dalam hidup, ketika engkau mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka tangannya akan terbuka. Dia akan menarik engkau, mengangkat engkau, mengeluarkan engkau dari setiap persoalan dan tantangan dalam hidupmu. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kita. Dia ingin saudara kembali kepadanya. Maka di ayat 7 mengatakan, dibawa mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman Allah. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang ada di padang belantara yang hidupnya dalam kekesalan dan ketandusan itu dibawa oleh Tuhan. Ketika mereka mau memanggil Tuhan, ketika mereka mau kembali datang kepada Tuhan, maka Tuhan membawa mereka kembali untuk kembali ke jalan yang lurus, yaitu jalan kehidupan, jalan kebenaran yang ada di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Saudara harus kembali ke jalan itu dan hidup di dalam jalan kebenaran itu, supaya engkau menemukan, di sini dikatakan menemukan kota tempat kediaman orang. Maksudnya di sini bukan kita menemukan satu tempat yang banyak orang, tetapi ini adalah sebuah gambar. Ketika kita mau kembali datang kepada Tuhan, mengaku setiap ketertinggalan kita, pelanggaran kita, dosa kita, maka tangan Tuhan akan merampung kita dan membawa kita ke jalan, supaya kita tahu jalan mana yang harus kita jalani, jalan mana yang harus kita lewati. Dan jalan itu tentunya menuju kota yang tempat kediaman orang, artinya jalan yang menuju kepada kehidupan. Kalau sebuah kota ada banyak orang, ada banyak kesibukan, berarti kota itu kota yang hidup. Tuhan ingin memindahkan saudara dari padang belantara yang gersang, yang tandus, yang kering, yang penuh dengan bahaya itu, untuk kembali kepada kota yang memberikan jaminan kehidupan dalam hidup saudara. Kota yang ada kehidupan, kota itu pasti ada ketenangan, ada kenyamanan, terlepas dari
ancaman-ancaman auman serigala atau binatang buas yang membahayakan jiwa kita. Itulah yang dikerjakan Tuhan untuk saudara dan saya. Maka Dia rela mengirimkan Yesus Kristus untuk memindahkan saudara, memindahkan kita daripada belantara yang penuh dengan kengerian itu untuk masuk di dalam sebuah kota yang ada kehidupan. Karena memang itulah tujuan Tuhan. Makanya kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Ingat sekali lagi, saudara dan saya ini hanya di tanah. Tidak ada kekuatan saudara untuk menyelesaikan masalah saudara. Masalah kita bisa diselesaikan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala runtuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Haleluya. Kalau tadi diremukkan kota itu, dihancurkan menjadi kota yang sunyi, kota yang sepi. Tujuan Tuhan supaya kita kembali mencari Tuhan. Ketika kita kembali datang kepada Tuhan, Tuhan ingin membawa kita ke jalan yang sesungguhnya, yang seharusnya kita jalani di dalam hidup ini, yaitu jalan kebenaran di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan menghibur Sion. Dia yang ada, tetapi Dia juga yang menghibur. Bahkan firman Tuhan menghibur segala runtuhannya yang dihancurkan itu semua dihiburkan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin memulihkan mereka ketika mereka memulihkan hubungan dengan Tuhan. Kita harus selalu lakukan pemulihan hubungan dengan Tuhan supaya hidup kita juga dipulihkan. Maka firman Tuhan berkata, Ia membuat padang gurun seperti taman Eden. Haleluya. Padang gurun yang tandus, padang gurun yang gersang, padang gurun yang sunyi sepi, yang tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan, dirubah oleh Tuhan menjadi taman Eden. Kalau ada dan hal yang ada di taman Eden, semuanya ada, terfasilitasi, tercukupi. Ada dan hal tidak pernah berkekurangan, senantiasa diberkati. Karena apa? Tuhan mengawasinya. Karena ada di taman Eden, kan Tuhan senantiasa datang hadir. Ada di mana kau? Dia datang. Dia ingin mengawasi saudara bangsa. Pada guru yang selama ini kita alami, pada pelanggan yang sering kita alami dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, dapat diubah oleh Tuhan menjadi taman Eden, taman di mana saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan hanya segi ekonomi, tetapi segi rohani teristimewa. Saudara akan menerima ketenangan, kenyamanan. Bahkan saudara akan memiliki kedamaian karena kita pasti mempunyai jaminan keselamatan di dalam Dia. Itu yang kita dapatkan. Saudaraku yang dikasihi, bahkan firman Tuhan berkata, dan padang belantara seperti taman Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Seterpuruk apapun hidup, sesakit apapun hidupmu, ketika engkau mengambil sikap, mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, melepaskan segala kesesakan kita, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja dan berkarya di dalam hidup kita, mengubah hidup kita menjadi indah adanya. Banyak orang mempunyai slogan, tenang, pasti indah pada waktunya. Tapi saya ingin mau sampaikan dan mimbar ini, indah pada waktunya itu hanya
yang mau kembali mengasihi Tuhan. Tuhan sanggup membangun reruntuhan Sion, membuat padang gurun menjadi taman Eden, bahkan padang belantara menjadi taman Tuhan. Kalau taman Tuhan luar biasa indah, pasti indah semua yang kita hadapi. Sekalipun ada persoalan dan tantangan, kita mampu melewatinya hari lepas hari. Pandemi ini banyak orang yang sudah hancur. Pandemi ini banyak orang membuat orang tidak lagi mengasihi Tuhan. Banyak orang yang ketakutan sehingga tidak mau lagi memberikan hati dan waktunya datang kepada Tuhan. Tapi ketika saudara mengambil sikap melalui pandemi ini, saudara dan saya harus semakin kuat hubungannya dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang mengelilingi dengan matanya, mengelilingi kita, mengawasi kita, menjaga dan melindungi kita. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu saat siang hari ini, ingat, ketika engkau sedang masuk di dalam padang belantara kehidupan, jangan lari kemana-mana. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan, berjalan di dalam kebenarannya, supaya hidup dipulihkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan digenapi setiap janjinya kepada kita, maka indah pada waktunya bagi orang-orang yang tetap setia dan percaya. Amin. Haleluya.